Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi ya sama Kakak Chopin di sini. Pagi ini mari kita siapkan diri yang terbaik. Hati kita, pikiran kita, semua yang terbaik. Hanya memikirkan Tuhan Yesus saja. Mari kita siapkan hati, pikiran yang Kakak bilang tadi. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk waktu ini kami kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong jaga kami di rumah kami masing-masing untuk kami bisa fokus, kami bisa konsentrasi, kami bisa benar-benar sungguh memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan yang tolong setiap kami, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, dan kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami walaupun kami terpisah di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Oke adik-adik, bulan ini kita sama-sama belajar tentang seorang tokoh namanya Ayub. Dia kuat, dia hebat. Kenapa? Karena dia punya Allah yang lebih hebat, Allah yang lebih kuat, Allah yang lebih besar, yang beri kekuatan kepada Ayub melalui kehidupannya. Kita angkat pujian kuat, hebat, besar. Masing-masing kita angkat lagi pujian kuat, hebat, besar. Kita mau memuji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Bikin besar, terbesar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat. Siapa yang paling hebat? Hanya Yesus. Siapa yang paling besar? Hanya Yesus kan? Karena itu gak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Semua masih berdiri di tempat masing-masing. Kita angkat pujian, haleluya, ku memuji namamu Tuhan. Sang
sudah memuji Tuhan, kita mau siapkan lagi hati yang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, kita nyanyikan pujian Ku Nyanyi Haleluya. Bersyukur kami pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk kami mau dalam rumah kami setiap hari kami belajar memuji Tuhan, menyembah Tuhan sebagai bukti kami sungguh mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kembali firman Tuhan. Tuhan tolong untuk kami bisa duduk tenang, kami bisa duduk diam, fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong jauhkan kami dari segala gangguan apapun yang mengganggu konsentrasi kami. Berikan Tuhan sinyal yang baik untuk kami bisa menonton ibadah ini, firman Tuhan ini sampai akhir, sampai selesai. Tuhan bersama dengan kami di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan sama-sama, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan kalian lagi loh. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Semuanya duduk yang baik dulu. Siap ya. Dan Kak Ana mau sekarang kalian siapkan juga Alkitabnya, supaya kalian bisa membaca Alkitab bersama Kak Ana nanti. Adik-adik, Kak Ana punya satu pertanyaan untuk kalian. Didengar baik-baik ya pertanyaannya, nanti kalian boleh jawab. Kak Ana mau tanya, kapan kita harus memuji, bersyukur, menyembah Tuhan? Sekali lagi ya, Kak Ana tanya, kapan kita harus memuji, bersyukur, dan menyembah Tuhan? Oke, jawab ya, tapi kalian jawab dulu di dalam hati. Nanti kita mau temukan jawabannya bersama-sama. Nah, adik-adik sudah siap kan Alkitabnya? Yuk, Kak Ana ajak kalian baca Filipi 4 ayat 4.
Kalian juga boleh baca di layar ini ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita mau baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Coba, tadi kita sudah baca ayat dari Alkitab. Ada 2 kata yang sama ketika kamu membaca Filipi 4 ayat 4, lalu membaca 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ada kata yang sama. Kata apa itu? Betul. Di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa. Lalu dikatakan juga berdoa, bersyukur, bersukacita senantiasa. Kalau adik-adik tahu, senantiasa itu sama artinya dengan kata selalu. Nah, berarti kalau Kak Ama boleh bilang, firman Tuhan katakan selalu berdoa, selalu bersukacita, selalu bersyukur. Lalu, apakah kita bersyukur dalam keadaan baik saja? Misalnya, hari ini aku dapat nilai 100 kan untuk ulangan matematika. Wah, hari ini aku dapat sepatu baru. Seperti itu? Iya dong, kita harus bersyukur ya. Betul kan? Tadi dikatakan selalu bersyukur di dalam segala hal. Ya, berarti dalam keadaan baik ya kita bersyukur. Nah, gimana kalau kamu lagi jatuh? Atau pada saat kamu merasa sedih? Atau pada saat kamu dibohongi? Apakah kamu bersyukur? Kamu bilang bersyukur, Tuhan Yesus terima kasih ya karena aku sudah dibohongi. Tuhan Yesus terima kasih ya karena aku sudah jatuh. Apakah seperti itu? Oh enggak. Tadi kan firman Tuhan katakan selalu bersyukur. Ketika dalam keadaan baik maupun tidak baik, kita bersyukur. Tetapi di saat keadaan tidak baik, kita bukan berarti harus bersyukur, Tuhan terima kasih ya untuk hal yang tidak baik terjadi kepadaku. Enggak seperti itu. Sekalipun di dalam keadaan tidak baik, keadaan yang membuat kita sedih, kesal, marah, kita bukan mengucap syukur karena keadaannya. Tapi kita mau belajar mengucap syukur karena ada Tuhan bersama dengan kita. Ya, jadi di dalam keadaan baik, ya kita mengucap syukur. Kenapa? Tuhan ada bersama kita. Begitu juga di dalam keadaan yang tidak baik, adik-adik. Kita harus tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, Kak Ana mau ajak kalian mengingat kembali satu tokoh Alkitab. Kita belajar juga dari Bapak ini. Bapak ini tuh adalah seorang yang taat loh. Hidupnya jujur, hidupnya takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Dia nggak suka melakukan kejahatan, adik-adik. Nah, tetapi pada suatu hari ada kejadian yang menimpa dia, kejadian yang tidak baik. Semua hartanya diambil atau hilang. Semua anak-anaknya meninggal dalam satu hari. Ayo, siapa yang ingat? Siapa ya tokoh Alkitab yang mengalami hal itu? Oke, sebelum kalian jawab, Kak Ana mau ajak kalian untuk membaca
Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca sama-sama adik-adik. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayo, siapakah tokoh yang Kak Ana maksud tadi? Betul, Ayub ya. Ayub ini mengalami kesedihan adik-adik di saat dia kehilangan hartanya, di saat dia kehilangan anaknya. Pak Ayub ini merasakan sedih loh. Dia bukan senang, enggak ya. Ayub sama seperti kita, waktu kehilangan sesuatu pasti merasa sedih ya. Nah, lalu satu pertanyaan Kak Ana, apakah Ayub menyalahkan Tuhan? Apakah Ayub berkata, Tuhan kenapa sih kamu ambil semuanya? Tuhan kenapa sih anak aku meninggal? Kenapa sih harta aku hilang? Apakah seperti itu? Oh enggak ya. Tapi kamu lihat di ayat 21 mengatakan Ayub memuji Tuhan. Ayub di akhir kata mengatakan maka terpujilah Tuhan. Artinya apa adik-adik? Di sini kita belajar. Wah, sekalipun di dalam kesedihan, kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita baca 1 Tesalonika 15 ayat 18. Kita baca ya sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya Tuhan mau kita mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang tidak baik juga ya. Bukan hanya saat kita senang saja, bukan saat kita punya di saat kita punya sesuatu, misalnya karena aku punya handphone baru, aku senang banget, aku bersyukur sama Tuhan. Karena aku punya sepeda baru, aduh aku senang banget. Atau satu lagi, karena aku punya sepatu baru, senang sekali rasanya. Ya ampun Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan baik. Ya betul, kita harus mengucap syukur loh ketika kita punya sesuatu. Tetapi jangan lupa juga, sekalipun saat kita sedih, kecewa, atau marah, kita harus selalu ingat untuk bersyukur, memuji, dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Oke? Jadi selalu ingat ya adik-adik ya, kalau Kak Ana tanya lagi sekali lagi, tadi kan udah ucapkan jawabannya, tadi kan sudah jawab kan? Sekarang pertanyaannya, kapan kita harus memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah setiap waktu di dalam segala hal. Setiap waktu artinya apa? Iya, waktu kita ini di dalam setahun ada 365 hari. Atau di dalam sehari ada 24 jam, di dalam seminggu ada 7 hari. Artinya setiap hari, setiap jam, setiap waktu kita mau memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan. Ikutin Kak Ana ya. Aku mau memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu. Ulang ya, aku mau memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu. Jadi kapan kita harus memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan adik-adik? Jawabannya setiap waktu,
dalam segala hal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan ingatkan kami kembali untuk kami selalu mengucap syukur di dalam segala hal, memuji Tuhan di setiap waktu, menyembah Tuhan di setiap waktu. Baik keadaan kami sedang sedih, senang, marah, kecewa, biarlah kami selalu ingat untuk memuji, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi ini Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami, Roh Kudus, berikan kami kekuatan agar kami bisa melakukannya. Kami terkadang lupa Tuhan, di saat kami sedih, saat kami kecewa, kami lupa mengucap syukur. Kami lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Biarlah melalui firman hari ini, Tuhan ingatkan kami kembali agar kami mau mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kami mau belajar mengucap syukur, belajar memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kak Ana mau tantang kalian selama seminggu ini. Ayo kita belajar sama-sama untuk bersyukur, menyembah, dan memuji Tuhan di dalam segala hal, di setiap waktu. Semangat adik-adik, Kak Ana, kakak-kakak yang lain, yakin kalian pasti bisa. Karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. God bless you, bye-bye.